yang membagikan ceritanya nih ya, bahwa sekarang tuh betul-betul berpikir untuk bagaimana menabung untuk akhirat ya. Dan salah satu ikhtiarnya, Masya Allah, sudah terpenuhi membangun untuk fasilitas musolanya Papa. Dan itu katanya juga masyarakat juga banyak yang turut serta dalam pembangunan itu. Dari masyarakat Cigo Bangwangi, dari luar masyarakat Cigo Bangwangi yang mau bersedekah, terus ada juga dari keluarga kita, gitu, termasuk Empok Ati. Jadi memang ini benar-benar gotong royong. Gotong royong. Bahkan ada yang juga menyumbangkan tenaganya. Betul, Masya betul, Allah. iya. Wah, ini dan Pok Ati tuh katanya kalau setiap pulang kampung gitu ke kampungnya Papa gitu ya. Ini juga suka bagi-bagi rezeki, termasuk juga ke anak-anak dan perempuan khususnya janda. Betul. Ya gimana ya sayang, kita pulang kan jarang ya. Kalau begitu punya rezeki yang lumayan lebih, baru berani pulang. Karena maaf, barangkali sekampung kebagian gitu. Jadi kalau misalnya punya uang yang pas-pasan, gak berani pulang. Karena itu udah terbiasa dari zaman dulunya gitu sayang. Tapi ya Pok Ati sempat cerita tadi bahwa ya ketika menabung untuk akhirat gitu ya, membagikan rezeki. Di dunia sendiri sebenarnya Allah juga jaminkan rezeki kita. Dijamin. Itu harus yakin sayang. Jadi yang penting kita memberikannya ikhlas. Itu tanpa kita minta, tanpa kita apa, itu berdatangan rezeki entah dari mana datangnya. Jadi kadang-kadang suka banyak yang suka transfer juga ke. Alhamdulillah banyak banget yang transfer, alhamdulillah. Artis-artis Pok. Banyak artis juga. Jadi kalau misalnya Empok udah tinggal menipis gitu ya, rekeningnya banyak. Ada artis, ada anak, ada semua. Tanpa diminta, Allah punya urusan. Jadi kita harus yakin di saat kita memberi kepada siapapun yang membutuhkan, dan Allah jamin rezeki itu untuk kita. Masya Allah. Oh, ini suasananya ya. Ibu Ati kalau pulang kampung. Enggak, ini kalau di rumah sayang. Kita mau pergi semua kumpul, mau pulang semua kumpul. Jadi di rumah itu sehari 2 kali setiap hari. Nah, terus kalau di jalan juga, Empok insya Allah bersedekah sepanjang jalan. Oh, apalagi bajunya merah nih pasti. Oh, langsung. Oke Pak, sekarang kita minta Pak untuk bergabung bersama teman-teman yang ada di kursi panas bersama Putri Patricia. Tapi sebelumnya kita lihat dulu profil Putri Patricia berikut ini. Enggak kan? Oke. Putri Patricia, artis kelahiran 1980 yang pernah membintangi sinetron Dewi Fortuna tahun 2000 ini sempat disebut netizen pemilih lantaran belum menikah di usia lebih dari 40 tahun. Namun Putri mengatakan jika dalam memilih sesuatu pasti harus berpikir dan mempertimbangkan. Perempuan yang mengaku memiliki rencana tinggal di panti jompo jika belum memiliki jodoh sampai tua ini mulai aktifkah Putri Patricia mulai merasa khawatir karena tabungan hari tuanya semakin menipis? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Ya. Nah dong, maaf ya. Oke, kita sudah bersama dengan sebuah bintang tamu kita plus Putri Patricia. Dia protes tadi apa? Tabungan hari tua menipis. Enggak ya? Oh maaf dong, tidak. Oh tidak ya? Masih banyak berarti ya? Banyak. Oke. Yang aja banyak. Oke, berarti Isa yang paling ganteng di sini duduk di sini untuk menjawab pertanyaanku dengan jujur apa adanya. Apakah pertanyaanku jawabannya fitnah atau fakta? Buat siapa dulu pertanyaan? Oh, Putri Patricia dong ya. Putri Patricia, fitnah atau fakta bahwa di usia 45 ya hampir 45 tahun ini. Udah 45 tahun ini. Kamu kadang suka merasa masih belum menemukan jalan hidup. Fitnah atau fakta? Benar, karena kan ada di sosmed gue. Iya, salah bener gue ngomong. Maksudnya kenapa? Maksudnya apa itu? Karena gini, gue kebiasaan ya, saya kebiasaan live. Jadi saya tuh kebiasaan kalau sebelum ulang tahun atau sebelum ganti tahun itu biasanya selalu flashback reminiscing apa yang sudah saya lakukan pada waktu tahun sebelumnya. Itu, terus itu apalagi next gitu kan. Dan sebagai orang yang lumayan ambisius dan perfeksionis, jadi kan pasti selalu ada aja yang kurang gitu. Sebenarnya sih nggak boleh. Justru kan kita harus merasa bersyukur. Gue bisa datang ke sini loh, gue bisa sehat, masih bisa ketemu sama teman-teman, dapat honor gitu kan. Orang kan ada yang dalam satu hari itu mereka untuk mau makan aja susah gitu kan. Nah disitulah letak yang
masih harus berubah sih sebenarnya. Oh ya, ya punya tujuan boleh, tapi juga jangan lupa untuk bersyukur. Harus santai gitu Harus santai. loh. Enggak, tapi sebenarnya kalau kan kamu selalu merefleksi diri nih ya. Jadi di 45 tahun ke depan itu apa lagi sih tujuan kamu yang menurut kamu belum tercapai? Harus sehat, karena gue ngerasa di umur gue 45 ini kayaknya mulai sedikit demi sedikit jomponya keluar. Apa? Kayak kemarin kan yang habis operasi kita kan ketemu, terus udah gitu. Nah mungkin karena di umur 20-an kan kita merasa kita super banget gitu kan, semua dibikin gitu semua kan, kerjain ya. Iya, tanpa kita memikirkan efeknya long term gitu. Nah ini udah mulai nih, tapi memang saya punya skolio sih, jadi itu kayaknya makin tambah. Jadi itu harus dilatih lagi olahraganya ya. Oke, baik. Isa, fitnah atau fakta bahwa anak kamu pernah mengalami trauma karena pernah dibentak, dimarahin sama ibunya, temennya gitu? Fakta. Dan itu bikin kamu emosi, fitnah atau fakta? Fakta banget. Fakta banget lah, iyalah, tapi semua orang tua gitu ya. Iya. Kamu emang kamu pengen marah-marah, pengen? Ya enggak lah. Ntar viral lagi tuh di kabupaten. Lebih susah kalau di kabupaten. Iya, ada kecil ya, lebih diomongin ya. Ini kan netizen tadi yang ngomongin ya. Kalau di daerah setempat juga sama. Justru mungkin lebih banyak kali netizen di sini. Sebelah rumah. Terus akhirnya gimana? Akhirnya Nggak ada akhir. Nggak ada akhir. Nggak ada akhir, nggak dibales kok. Ya permaafan, ya istri gue minta maaf, mainnya udah diganti, nggak dibales. Basic manners setiap manusia tidak bisa ditawar. Setuju? Maksudnya yang nggak dibalas tuh gimana? Jadi kalau ada semua di kejadian di sekolah itu, ya kan orang tua ada grup tuh. Cari nomornya, minta maaf nih, kejadiannya namanya anak kan. Ya udah nggak dibales. Oh, dia nggak balas. Tapi mainan yang dirusakin sama anak gue kan diganti. Diterima. Tapi nggak ada balasan. Nggak ada balasan. Oh ya udah. Yang penting udah minta maaf ya. Iya, siap. Udah diganti. Inhale dan exhale, Pak. Iya. Gitu. Cukup tahu. Ati, fitnah atau fakta? Ati kan pernah dulu tuh pasang silikon ya. Suntik silikon. Oh, suntik silikon tanpa anestesi, dan itu sakit banget sampai bikin trauma. Fitnah atau fakta? Fakta. Maaf, sampai tipis. Emang zaman dulu nggak ada anestesi? Nggak ada tahun 90. Yang dioles-oles gitu nggak ada? Nggak ada. Nggak ada krem-krem. Kalau sekarang kan Iya, ada ada. krem-krem. Muka langsung dicus. Langsung, iya. Dan maaf, ceret-ceret. gitu. Ya saya ambilin pel dulu kok. Tipis ya? Dulu pas. Facial aja teriak-teriak. Oke, ini lanjut pertanyaan masih ke Po Ati ya. Po Ati lagi, fitnah atau fakta bahwa melihat maraknya artis-artis yang pergi ke Korea untuk tarik itu membuat Po Ati jadi kayak ikut tergoda juga. Fitnah atau fakta? Tergoda enggak? Oh enggak. Udah ampun dan kapok itu pertama dan terakhir. Kalau bisa ya, ini pribadi Mpok. Kalau bisa udah janganlah. Cantik itu adanya di hati. Di hati, udah. Kalau hati kita cantik, kita tulus, pikiran kita nggak aneh-aneh, insya Allah kebuka cantik. Kayak Feni Rose, tetap cantik. Min, kasih Iya. Po pujiannya Po Ati. Iya. Jadi udah nggak mau nih ke Korea. Amit-amit. Amit-amit ya. Iya. Udah. Po, Umur juga udah 70, mau ngapain lagi, Masya Allah. biar jadi kayak 69. Oh, Putri Patricia, fitnah atau fakta bahwa sekarang kamu rajin banget perawatan rambut yang bikin netizen jadi memuji, padahal dulu kamu itu nggak pernah pede sama rambut kamu dan tiap syuting lebih sering pakai wig. Fitnah atau fakta? Ini wig bukan? Itu campur-campur. Coba kayak campur-campur tuh tadi. Ada fakta dan juga ada fitnahnya. Yang fitnah yang mana? Nggak pede pakai wig, nggak. Itu sebenarnya memang diharuskan untuk pakai wig karena untuk karakter kan. Tapi rajin perawatan rambut sekarang? Rajin dari dulu. Oh, dari dulu. Bukan cuma sekarang aja ya? Udah dari dulu. Oke, baik. Yang berikutnya, Po Ati, fitnah atau fakta? Selain takut karena Po Ati itu pengen banget ikut nge-live di sosial media kayak artis-artis lain, tapi Po Ati takut karena Po Ati itu masih suka latah. Fitnah atau fakta? Jawabannya setelah berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Rufik.